percaya Tuhan, Engkau sudah hadir, Engkau ada di tengah kami. Engkau saat ini beracara pada kami Tuhan, untuk kami bisa siap untuk memasuki tahun yang baru dengan bekal firman-Mu. Kau urapi kami semua ya Tuhan, kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa pada hari ini, hari yang terakhir di kalender kita. Tidak sadar ya, seolah-olah hanya beberapa bulan sudah habis tahun 2024. Apakah Anda merasa sama dengan saya Bapak Ibu? Ya, kita merasa berapa bulan Bapak Ibu satu tahun ini? Satu bulan? Ojo ngawur lah, satu bulan. Berapa ini? Anak muda. Berapa bulan? 12 bulan. Yang berapa? Berapa? Merasa berapa? Saya akan bilang tadi tahun 24 sangat cepat berlalu. Menurut Anda berapa bulan merasanya? 12. Oh, sama 12. Berarti stabil ya? Iya, oke. Teh musik bagaimana? Merasa berapa bulan? Yosua? 7 bulan. Sebulan. Oh, sangat cepat berlalu. Nah, ini mesin jet turbo ya. Kalau saya merasa saudara, sekitar ya, menurut saya seperti 5 bulan. Padahal tahun lalu kan kita merayakan ya. Setelah Natal tutup tahun. Tahu ada lagi acara ini dan sebentar lagi saudara, Happy New Year. Betul Bu Lili? Ikut ya tahun lalu ya? Enggak terasa saudara. Tetapi awas saudara, kita di dalam masuk tahun yang baru nanti saudara, sebelum kita mengatakan Happy New Year, mari kita waspadai saudara. Siapa yang kita harapkan? Siapa perlindungan kita? Karena saudara, tahun depan saudara, kita tahu semua. Bahkan seluruh dunia mengatakan saudara, tidak baik kondisinya. Tetapi saudara, saya bergumul. Ya. Saya bergumul dan bergumul. Tuhan, apa yang disampaikan ya untuk jemaat Tuhan di GPI Raja Damai. Saya sudah dapat ayat sebenarnya kemarin. Dan hari ini harus dibongkar lagi, saudara. Ya, puji Tuhan. Dibongkar lagi artinya saya mendapatkan yang baru. Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Ya, keluarkan judul yang pertama. Di dalam ayat ini, saudara, ada suatu pegangan yang jelas. Kenapa? Fokus kita bahwa pada manusia. Bahkan di ayat ke-9 saudara, jangan kita bersandar pada para bangsawan. Itu orang-orang yang kuat saudara, orang-orang yang kita andalkan. Dan saudara, mari kita cek dulu sebelum kita bahas tema khotbah hari ini. Mari kita lihat dulu di dalam Mazmur 118 ayat ke-8 dan 9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Haleluya. Maka sebelum saya terangkan pelan-pelan, saya ingin lihat judul khotbah hari ini. Ya, mari kita baca sama-sama. Apa judul khotbah hari ini? 1, 2, 3. Kurang kompak. Oke, saya tuntun dari sini ya. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Dengan judulnya saja sudah oke. Ya, sudah mantap. Kenapa saudara? Ini langkah yang benar. Langkah yang betul. Yang sesuai pas dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita berlindung pada manusia, berlindung pada para bangsawan, nampaknya bisa. Nampaknya dapat menolong. Tetapi saudara, ada batas. Ya. Manusia kalau diminta tolong berapa kali Bapak mulai bosan? Berapa kali tim musik? Yosua aja yang keras. Berapa kali manusia mulai bosan? 3 kali ya. Serba 3 ya. 3 kali bosan.
para bangsawan, orang-orang yang kuat, yang punya kedudukan. Berapa kali? Jemaat. Berapa kali? Pak Hendri aja, saya juga Pak Hendri ya. Karena nyautnya keras Pak Hendri. Pak Hendri Donokerto. Berapa kali Pak, kalau kita minta pertolongan pada para bangsawan? Kira-kira berapa kali Pak, para bangsawan bilang, wes cukup, jangan minta tolong lagi. Berapa kali kira-kira Pak? Berapa kali? Yang keras? 1 kali. Waduh, medit ya. Masih enak manusia biasa saya. Ya nggak punya kekuatan. Kalau Anda minta tolong sama Pak Johan, berapa kali? Anda bingung kan? Anda ada kasus hukum, coba. Ya. Berapa kali Anda minta tolong sama Pak Johan? Baju merah pojok, berapa kali Pak? Saya bisa batasi berapa kali kira-kira? Berapa kali Pak? Nggak terbatas. Wah. Ya, saya berusaha begitu, saudara. Saya nggak bosan-bosan menolong orang yang perlu ditolong. Ya. Saya nggak membedakan siapa orang itu, yang penting dia benar. Saya membelanya semangat, saudara. Ya. Saya membelanya itu nggak akan drop kalau memang posisinya oke, saudara. Ya. Saya berjuang dan saya akan tetap semangat dan profesional. Anda lihat coba kasus-kasus yang saya kawal. Ya. Ada beberapa kasus yang memang agak bulat, ya, agak rumit. Tapi saya lihat ada suatu kebenaran, ya, ada suatu fakta hukum, ya, dan suatu berdasarkan hukum yang berlaku pasti oke. Tapi ada suatu perjalanan yang panjang. Tapi pada akhirnya ingin saya pamerkan kuasa Tuhan, ya, bukan saya. Tuhan, pas saya andalkan, dia menolong pada waktunya. Dan saudara juga sama, saudara. Siap Anda percaya pada Tuhan, ya, bukan kepada manusia, bukan pada para bangsa. Anda pasti ditolong Tuhan. Kalau Anda percaya fokus pada Tuhan, yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Makanya saudara, hari ini pastikan saudara, Anda jangan lupakan judulnya, lebih baik berlindung pada Tuhan. Kata-kata ini saudara, saya akan lepas pelan-pelan, ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Lebih baik, dari bahasa Ibraninya. Ini dari kata taub. Berbicara yaitu senang. Kita memang senang, saudara. Minta pertolongan Tuhan. Ya. Mari kita cek dan recheck, saudara. Apakah betul kita suka dan kita senang minta pertolongan pada Tuhan? Nah, ada ragu-ragu kan? Saya ulangi lagi supaya Anda nanti gak salah. Di dalam tahun yang depan ini, yang tahun yang penuh masalah. Kalau kita, saudara, memang senang, suka minta pertolongan pada Tuhan, maka itu pas. Ya. Biarlah kita memang senang, saudara. Tuhan aja yang kita harapkan, yang kita andalkan. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Maka pertolongan tahun depan ada pertolongan dan pertolongan. Memang dia mengatakan gak baik, saudara. Gak baik-baik dunia ini. Tetapi saudara, kita ini umatnya. Pastikan kita ini umatnya. Amin. Mari kita cek dan dicek, saudara. Apakah kita saat ini masih umatnya, saudara? Kalau umatnya, saudara, ada persoalan sukanya pada Tuhan. Bisik-bisiknya pada Tuhan. Berharapnya pada Tuhan. Andalannya pada Tuhan. Itu yang umatnya, saudara. Kalau nggak umatnya, saudara, mungkin kita pakai cara akal kita. Ya. Atau kita mempunyai cara-cara sendiri di luar Tuhan. Karena kita biasa kan pengalaman. Ada pengalaman kan? Terkadang saya juga menggunakan pengalaman belum tentu cocok juga. Ya. Belum tentu cocok. Rumus kita, saudara, yang kita pakai artinya bukan Tuhan yang kita andalkan. Bisa meleset, saudara. Tetapi kalau andalan kita, maka Tuhan, saudara, menetapkan saudara dan saya jadi sebagai pemenangnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan kata lebih baik, kata tahu, itu saudara artinya sesuai. Kita memang sesuai pas sama Tuhan saja, nggak pada yang lain. Loh Pak, kalau gitu kita nggak perlu bisik-bisik pada manusia.
Kita boleh, saudara. Saya membantu manusia juga. Tetapi yang saya katakan dari awal judul, saudara, kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita berharap? Itu fokusnya di sana dasarnya. Kalau kita berharap pada manusia, saudara, bukan kepada Tuhan, itu salah besar. Alasnya, dasarnya tidak kuat. Jenderal siapapun, saudara, pejabat siapapun yang seolah sanggup membantu kita, pasti meleset besar. Tuhan jenderal di atas jenderal. Tuhan tidak bisa dibatasi kuasanya. Jadi saudara, tahun depan kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu. Pelindungan kita Tuhan kok. Terus siapa yang bisa melawan kita? Firman Tuhan mengatakan kalau kita saudara anaknya Tuhan. Pelindungannya kita pada Tuhan. Siapa yang bisa menghancurkan kita? Ada apa tidak? Tidak ada. Harusnya tidak bisa. Kalau ada merasa hancur ada yang salah. Jangan-jangan kita nggak berlindung pada Tuhan. Jangan-jangan harapan kita kepada manusia dan kepada para bangsawan. Saudara, ini saya sampaikan. Biarlah kita tahu bahwa berlindungnya hanya pada Tuhan. Kata berlindung, saudara, ini dari kata kasa. Ini berarti, saudara, itu menaruh percaya. Kita percaya yes pada Tuhan TY. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara percayanya kita pada TY, udah Anda tinggal menunggu saja. Ya, Anda tinggal menunggu saja. Menunggu apa Bapak Ibu? Menunggu apa Pak Witung? Nunggu? Nunggu apa? Jawaban. Ya, pasti bagus ini. Kita hanya nunggu jawaban. Kenapa? Kita berlindungnya menaruhnya pada Tuhan. Kan sudah percaya, saudara. Sudah percaya saja. Jangan doa bertele-tele seolah-olah kuping Tuhan kopok enggak mendengar. Tuhan tuh mendengar, amin. Dari segala arah Tuhan mendengar. Kita saat doa dimanapun Tuhan tahu. Dia tahu keluhan-keluhan kita. Amin. Saat kita saudara ada keluhan-keluhan yang belum tuntas tahun ini, saudara pastikan tahun depan pasti 14 tuntas. Yang percaya kata amin. Yang masih tersisa juga tuntas 14 dalam nama Yesus. Maka saudara tahun 25 tahun penuh mujizat, tahun penuh kelimpahan berkat, dan tahun yang baik untuk saudara dan saya yang percaya katakan amin. Dan saudara, kata berlindung itu menceritakan rahasia. Artinya begini saudara, kalau kita ada masalah, biarlah kita keluh kesahnya, curhatnya hanya pada Tuhan. Saya nggak akan tarik saudara untuk Anda nanti ke pojok ya. Kebanyakan manusia saudara, curhatnya kepada siapa? Bukan Tuhan. Ya, Pak John kok tahu ya? Saya tahu, sama-sama manusia. Bolehlah sama manusia, tetapi saudara, harapannya itu saudara. Ya. Awalnya harusnya pada Tuhan. Nanti Tuhan pakai berbagai cara. Tuhan itu berbagai cara menolongnya. Jangan kita kira-kira dengan pikiran kita sendiri. Kita nggak tahu loh seperti begini pertolongannya. Ya. Tahu-tahu ada solusi. Itulah cara Tuhan. Jadi nggak usah ngatur-ngatur. Katakan 1, 2, nggak usah ngatur. Yang keras, tidak usah ngatur. Apalagi waktu Tuhan dihitung-hitung, saudara. Tuhan ini sudah berapa bulan Tuhan? Ya, ini sudah berapa minggu Tuhan aku berdoa. Atau mungkin Tuhan ini sudah 1 tahun Tuhan. Saudara, nggak usah ngitung-ngitung. Karena kita saudara hanya curhatnya menceritakan pada Tuhan. Ya. Kalau kita hanya curhat pada Tuhan, saudara, Tuhan pasti tahu. Anda sebenarnya nggak bisa bicara. Anda nggak bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya. Tuhan tahu dalam hati kita. Bahkan sum-sum sendi kita pun diketahui Tuhan. Itulah saudara. Rahasia apa saudara? Yang Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Hanya pikiran hati kita saudara. Pastikan saudara. Harapan berlindung dan perlindungan kita hanya pada Tuhan.
Slide selanjutnya, saudara, ingin saya tutup dengan cepat. Ya. Ada beberapa sikap yang perlu kita amati, saudara, di tahun 2005. Ya. Sikap apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, 1, 2, 3 katakan, percaya kepadanya ditambah. Ya, ditambah. Apa arti ditambah, saudara? Kalau kemarin kita sudah percaya mungkin 70%. Ya. Atau mungkin kita sudah merasa, Pak, aku 90, Pak. Atau mungkin 95. Tuhan ingin, saudara, kepercayaan kita tambah sampai 100. Amin. Karena saudara, trust in God. Ya. Trust in Him. Apalagi bahasa Jawanya apa? Percaya pada jangan Allah. Bahasa Arab ini Allah ya. Ya, percaya kepada Tuhan. Itu 100%, saudara. 100%, nggak ada 99 atau koma, nggak ada. Tuhan masih menunggu menanti. Hai umat, belum 100%. Ayo ditambah percayanya lagi, ditambah terus. Amin. Ditambah dan ditambah, dinaikkan, saudara. Artinya, saudara, buanglah kata-kata dan pikiran negatif. Kata-kata negatif, kata-kata yang Tuhan gak suka dibuang. Itu mengganggu, saudara. Ya. Arti tahu-tahu, aduh, mati aku. Itu sudah mengganggu Tuhan, saudara. Kalau Anda bilang, mati aku. Anda ini sudah mengganggu, saudara. Ya. Tuhan sudah jalan dengan mesin mujizat. Sudah berproses. Seolah-olah kita tombol, kita stop, berhenti, saudara. Saat kita percaya, jalan lagi, saudara. Ya, saat kita percaya, jalan lagi. Kenapa? Tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada pikiran negatif. Maka, saudara, mujizat tahun 2005 dari awal untuk saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Buanglah kata-kata dan pikiran negatif. Anda tinggal menerima. Gak sulit. Anda jangan hanya berfokus pada berita-berita dunia. Ya. Di dunia memang menakutkan, saudara. Tapi saya balik ke firman. Hanya umat dan yang berlindung. Itu kata kuncinya. Apa betul kita umat? Kalau betul, apa betul kita berlindung? Itu kata kunci, saudara. Saya pun cek dan cross check, saudara. Apa saya umat? Umat. Apa saya berlindung pada Tuhan? Yes. 2005 saya pede aja. Kenapa? Saya lihat jelas. Kemenangan demi kemenangan. Mujizat demi mujizat. Saya jelasnya begitu lihatnya. Bagaimana dengan Anda? Anda jelas, saudara? Sensen ada jelas, Sensen. Langkah kemenangan jelas. Tahun 2005. Kalau kata-kata negatif, pikiran negatif dibuang, maka mujizat demi mujizat. Sensen percaya? Katakan amin. Kita semua katakan percaya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Kata negatif, pikiran negatif dibuang sama dengan mujizat besar. Saudara-saudara, jangan dipamerkan masalah kita. Jangan dipamerkan serumit persoalan kita. Jangan dipamer seolah-olah Tuhan gak mampu. Tuhan siap menolong umatnya yang berlindung padanya. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, saudara, bagaimana sikap kita tahun depan, tahun 2005? 1, 2, 3. Melangkah tanpa khawatir. Melangkah tanpa khawatir artinya, saudara, setiap langkah kita nggak ada rasa seolah-olah kita ini ketakutan. Ya. Nanti sebentar lagi mau habis tahunnya ini, saudara. Ya. Kita sudah nggak usah bingung lagi setelah Anda mendengar firman Tuhan dengan baik, loh ya. Mendengarnya dengan baik. Kalau Anda dengar nggak baik, saya khawatir. Anda pulang ke tempat ini masih mikir, tahun depan ini bagaimana ya? Ini masih khawatir, saudara. Berarti apa? Firman tadi yang kita dengar, saudara. Masuk kuping kanan, keluar ke mana? Bablas firmannya. Kalau bablas anginnya bagus, saudara. Sehatlah perut kita. Dan makan enak dan kenyang. Ya. Kalau bablas firmannya yang kita dengar,
masuk dari telinga kita, keluar dari telinga kiri. Maka nggak ada firman. Maka langkah tahun depan khawatir dan khawatir. Padahal firman Tuhan katakan, atau pesan Tuhan katakan pada kita, jangan khawatir apapun persoalannya. Yang setuju katakan amin, sekali tepuk tangan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, sikapnya, apa yang kita lakukan? 1, 2, 3. Jangan fokus mikirin masalah. Lupa, aku ada masalah, gak berarti mikir. Saudara, kita memang mikir. Tapi jangan fokusnya mikirin masalah. Masalah itu kalau diserahkan Tuhan, Tuhan yang ambil alih. Amin. Kalau kita mikir masalah-masalah, Tuhan gak diberi kesempatan. Tuhan ngomong, mana? Dipegang terus sama kita. Serahkan pada Tuhan. Makanya saudara, kita terkadang salah kaprah. Masalah kita genggam, saudara, ya. Kita pegang erat-erat. Nah, Tuhan padahal ngomong, jangan fokus mikirin masalah, serahkan pada Tuhan. Seperti para klien saya, saudara, enak, saudara, ada masalah, saya yang mikir, saudara. Tambah lama rambut saya tambah habis, Pak Witung. Mikirin masalah klien. Enak klien saya. Serahkan Pak Juan aja, beres. Bisa tidur enak. Saya yang berpikir bagaimana strateginya, saudara. Mencari solusinya. Enaknya begitu. Sama umat Tuhan juga sama, ada masalah, sudah serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Begitu seharusnya, saudara. Kita percaya Tuhan, tapi kita mikir sendiri. Kita pikir lagi, artinya kita cawe-cawe. Kalau kita cawe-cawe, kita ikut-ikut, saudara. Tuhan gak bisa bergerak. Tuhan maunya, saudara, sudah percaya ya percaya. Harusnya begitu. Yang keempat, saudara, supaya gak lama-lama. 1, 2, 3, sikap apa yang kita lakukan tahun depan? Tidak lengah setelah ditolong Tuhan. Saudara, ini biasanya sering dipakai setan, saudara. Ya. Setan menggunakan poin yang keempat ini. Saat kita ditolong Tuhan, kita sudah mendapat berkat, ya. Sudah disembuhkan Tuhan, sudah dilepaskan masalah kita, persoalan sudah lepas. Maka saudara, kita biasanya dibikin acara. Kamu kan belum ke sana, belum ke Bromo. Gak usah ibadah gak apa-apa. Loh, kamu kan belum ke mana lagi? Ke Lombok. Gak apa-apa, gak usah ibadah. Nikmati aja berkat. Setan mengganggu kita kebanyakan, saudara. Ya. Kamu kan belum ke HW. HW jauh, saudara. Ya. Kita belum menikmati ke mana? Ke Timur Tengah, ke Eropa, dan lain-lain. Daftarnya banyak, setan memamer kepada kita ini, daftarnya banyak. Ada makanan yang canggih-canggih belum kita makan. Dipameri terus oleh setan. Akhirnya, saudara, kita lengah, dibuat lengah gara-gara berkat. Gara-gara pertolongan Tuhan, gara-gara mujizat, saudara. Kita lengah. Itu tuh setan. Mengganggu kita. Kebanyakan saya amati dari jarak jauh. Setelah sudah selesai, saudara, pergumulannya, sudah kenapa? Kendor. Gak semangat. Gak seperti pertama berapi-api, berdoa, berlutut, nego lutut. Cuma nyembah kalau perlu saja. Ini kata Tuhan, bahasa Perancisnya. Hanya tambel, bodoh. Ini saudara, hati-hati. Jangan lengah. Padahal tahun depan segala berkat dicurahkan pada kita. Segala yang baik untuk saudara dan saya. Segala mujizat untuk saudara tahun depan. Jangan lengah. Katakan jangan. Yang keras 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang terbaik. Jangan lengah. Tetap bersemangat. Ibadah tidak dikurangi. Kalau kita mau keluar kota boleh enggak? Ya boleh. Kalau kita keluar negeri boleh enggak? Ya boleh. Tapi bukan itu fokusnya, saudara. Ya, saya enggak bingung keluar negeri. Saya terakhir di Singapura. Ya, di Singapura saya terakhir. Sampai sekarang enggak ke Singapura atau enggak ke lain-lain. Pas Januari tahun 2020. Ya,
Saya di Singapura terakhir. Bulan Maret seluruh dunia COVID. Maka paspor saya enggak saya perpanjang. Sampai sekarang mati. Ya paspor saya. Saya enggak pikir keluar negeri dulu. Saya enggak fokus luar negeri. Bukan berarti saudara, saya ekstrim. Oh enggak. Saya punya agenda. Ya. Saya punya sesuatu yang harus saya lakukan yang baik untuk Tuhan. Kita boleh ngelencer. Kalau hari ini saudara kita mungkin nggak ke Singapura, nggak apa-apa. Ya. Kalau mungkin kita tanda kutip, ya belum cukup, nggak apa-apa. Anda pulang dari tempat ini, singgah di dapur aja. Buka kulkas Anda, sayurnya ya diolah. Dan bahan-bahan baku yang masih ada, diolah. Makan malam ini, kata Pak Johan. Nikmati dengan pasangan Anda dan keluarga Anda. Amin. Gak usah ke Singapura, gak apa-apa. Singgah di dapur, oke punya kok. Yang penting hati berglori-glori. Amin. Gak masalah, gak harus keluar negeri. Ada orang harus keluar negeri. Tahun ini harus keluar negeri. Atau 1 tahun 2 kali. Waduh. Ya. Saya gak ekstrim seperti itu. Saya juga mau, tetapi saya mengekang. Ya. Dan saya juga ada tugas ditunggu di pengadilan di kantor polisi. Masalahnya berlanjut. Saya kemarin masih sidang, saudara, bayangkan. Ya, saya masih sidang. Terus awal Januari sudah normal. Di pengadilan kantor polisi sudah normal. Makanya saya nggak tega saudara, meninggalkan klien saya, dengan alasan apapun. Kecuali darurat ya. Yang harus keluar Surabaya, saya harus keluar. Contoh ada beberapa kasus yang di luar Surabaya, saya harus terbang, tapi cepat kembali. Saya ingin cepat kembali. Tapi begini saya balikkan saudara. Jangan kita lengah gara-gara sudah ditolong Tuhan. Gara-gara kita sudah menikmati mujizat. Gara-gara kita sudah menikmati yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tapi kita mari bersyukur dan selalu bersyukur. Supaya apa? Kita tambah dipercaya berkatnya, mujizatnya yang terbaik untuk saudara yang percaya, katakan amin. Adik musik. Dan saudara kita jangan tahu seolah-olah Tuhan gak bisa menolong lagi ya. Kita tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Doa. Ya. Mari kita nyanyikan sama-sama saudara. Tahun depan ada banyak yang terbaik buat kita, maka Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup kita sudah benar. Ya. Asal hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Nyanyikan dengan keras, nyanyikan dengan iman. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci tidak dulu dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang percaya nyanyikan dengan baik-baik. Dia buka jalan. Banyak segala jalan yang pasti buka jalan. Percaya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Suci tidak dulu dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka cepat aja dengan semangat, cepat katakan ku tahu Tuhan. Nyanyikan sesuai dengan imanmu. Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Nyanyikan dengan imanmu. Tahun depan banyak jalan yang buntu Tuhan bisa buka. Oh, yang sulit dibuat mudah. Yang tidak ada jalan, Tuhan punya banyak solusi. Asal kita hidup suci
nyanyikan. Anda yang belum menyanyi, nyanyikan dengan iman dan rela mujizat. Tahu Tuhan Anda yang belum menyanyi, nyanyikan. pasti bukan cara. Kami percaya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.